Halo sahabat Intamedika, apa kabar? Ketemu lagi kita di podcast Intamedika. Kali ini tamu spesial kita adalah Dr. Anggi, spesialis penyakit dalam. Dokter, silakan menyapa para sahabat Intamedika. Selamat pagi sahabat Intamedika semua dimanapun berada. Senang sekali pagi ini boleh bergabung. Kita ada podcast bersama Intamedika dan juga perkenalkan saya Dr. Anggi Wahyu Nugroho. Saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Kalbu Intamedika. Dan pagi ini terima kasih undangannya. Iya, baik Dok. Iya, baik. Hari ini kita akan berbicara mengenai topik yang menarik ya Dok ya, seputar diabetes mellitus ya Dok. Oke Dok, kita awalnya sebelum membahas detail tentang apakah itu penyakit diabetes, dokter mungkin bisa cerita sedikit nih arti dari diabetes mellitus itu apa Dok ya, penyebabnya orang bisa mengidap diabetes mellitus itu apa, silakan Dok. Ya. Jadi diabetes mellitus itu sekarang merupakan penyakit yang cukup banyak. Jadi kalau dulu penyakit itu berhubungan dengan infeksi, kemudian dengan malnutrisi. Nah, sekarang kebalikannya. Oh, oke. Akibat gaya hidup, ya, kemudian perkembangan zaman, kesejahteraan yang meningkat, itu sekarang orang mengalami yang namanya penyakit metabolik. Jadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh karena gaya hidup. Nah, pada kasus ini sekarang banyak orang-orang yang kalau kita ukur lingkar perutnya tuh betul besar. Iya, betul. Jadi kalau laki-laki itu kita lihat perutnya seperti ibu hamil. Jadi namanya obesitas. Jadi kegemukan itulah yang menyebabkan sekarang itu banyak yang orang-orang menderita diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik ya yang diakibatkan oleh karena tingginya gula darah. Jadi kadar gula di darah itu tinggi, melebihi normal. Nah, itu menyebabkan gejala-gejala, kumpulan gejala yang dinamakan diabetes mellitus. Kenapa kok tinggi? Karena mungkin insulinnya kurang, hormon insulinnya kurang, atau cukup hormonnya tetapi penggunaan dalam tubuhnya terganggu, namanya resistensi insulin. Itu mungkin adalah definisi dari diabetes mellitus. Oke, baik. Nah, tipe dari, kita singkat DM aja ya Dok ya, terlalu panjang diabetes mellitus. Nah, tipe dari DM itu ada berapa macam Dok sebenarnya? Ya, kalau diabetes itu kalau mungkin ada sahabat Intamedika yang sering mengantar ya, mengantar keluarganya, kemudian mengantar saudaranya, itu biasanya taunya diabetes mellitus tipe 2. Padahal ada beberapa macam diabetes itu. Yang pertama, diabetes tipe 1, DM tipe 1. Itu biasanya pada anak-anak usia muda. Dan biasanya berkaitan dengan kerusakan dari pankreas. Apa itu pankreas? Pankreas itu adalah organ ya. Dia tempatnya di daerah ulu hati, itu penghasil insulin. Jadi kalau pabriknya ini rusak, otomatis penghasil insulin juga berkurang. Karena insulinnya berkurang, jadi gula darah meningkat. Jadi penyakit diabetes mellitus tipe 1. Itu tipe 1 ya, pada anak-anak biasanya. Nah, yang kedua DM tipe 2. DM tipe 2 ini yang paling banyak. 80% kurang lebih itu adalah DM tipe 2. Apa itu? Dia jumlahnya cukup insulinnya, tetapi dia tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga yang seharusnya dia diabetesnya itu 1 suap nasi butuh 1 insulin, dia bisa butuh 3 insulin. Nah, apa penyebabnya? Tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang ini kita hampir semua pekerja kantoran. Artinya berangkat pagi, duduk, bekerja, pulang sore, capek, istirahat. Jadi hampir tidak ada kegiatan fisik, olahraga, berjalan, tidak ada. Sehingga makin lama tubuh akan semakin gemuk.
karena makannya terus menerus, Iya, iya. sedangkan aktivitasnya kurang. Nah, Oke. kegemukan inilah yang menjadi sumber dari yang namanya resistensi insulin, sehingga menyebabkan diabetes tipe 2. Oke. Ada satu lagi sebenarnya yang perlu kita pahami, Cena. Jadi kita tuh dianugerahi Tuhan insulin yang tetap segitu aja dari lahir, namanya preinsulin ya. Misalnya katakanlah 10.000 misalnya, Iya. 10.000 preinsulin. Nah, sampai seumur hidup kita ya hanya itu insulin kita. Jadi kalau dari kecil kita sudah minumnya apa? Boba. Boba ya. Coca-Cola. Boba, soda, Iya. kemudian manis-manis, Iya. semua yang manis. Iya. Ketika kita makan manis, kita butuh insulin Iya. untuk menyerap gula darah itu. Jadi ketika kita makan manis, insulinnya keluar. Makan manis, insulin keluar. Nah, lama-lama yang harusnya bisa dipakai untuk 60, 70 tahun insulinnya, mungkin umur-umur 35, 40 sudah habis. Oke. Jadi boros insulin. Jadi ketika umur 40, insulinnya habis. Bukan habis karena rusak ya, tapi karena habis karena kita pakai terus. Asupan yang terlalu Ya. berlebihan dari gula itu. Itu juga bisa oke, diabetes Dok. tipe 2 seperti itu. Itu yang tipe 2. Iya. Biasanya umur-umur 40 ke atas. Iya. Nah, yang ketiga, diabetes saat kehamilan. Hati-hati nih Bu hamil ya. Iya, betul, Dok, betul. Jadi ada namanya gestational diabetes mellitus. Jadi dia ada diabetes saat umur kehamilan 20 minggu. Oh, oke. Ya, kalau kita hamil itu kan hormonnya kenaikan, estrogennya betul, naik, betul. dan itu menyebabkan adanya nanti hormon yang juga naik yang menyebabkan gula darah meningkat. Oh. Terutama pada umur 20 minggu. Oh, oke. Itu cukup banyak terjadi sebenarnya. Jadi yang dulunya tidak ada diabetes, gula darah bagus, nah ketika hamil kok gula darah saya kok naik? Ya, ini karena pengaruh dari gestasional, hormon. ya, Oh, hormon-hormon baik. kehamilan. Tapi biasanya nanti setelah umur kehamilannya melahirkan 3 bulan, 6 bulan dia akan turun. Ini perlu diwaspadai. Iya. Banyak terjadi kasusnya. Nah, yang keempat adalah autoimun. Autoimun itu tadi kan kalau tipe 1 usia muda, Iya. tipe 2 usia agak-agak 40 Iya, naik ya. iya. Nah, kalau autoimun itu ada beberapa macam. Hmm. Ada yang seperti diabetes tipe 1 ya, tapi terjadinya di usia tua, atau kebalikannya ada yang seperti diabetes tipe 2 tapi di usia muda. Oh. Itu ada oke. seperti itu. Iya. Itu dia autoimun. Autoimun. Ya, itu empat kira-kira 4 yang pembagian Yang pembagian, diabetes. oke. Nah, balik lagi tadi Dok, yang tipe 1 yang terjadi pada anak-anak. Itu apakah karena faktor keturunan kan, Dok? Ya, diabetes itu dulu dibilang keturunan. Iya. Jadi kalau ibunya diabetes, Iya. anaknya diabetes. Iya. Tapi makin ke sini Iya. kita ketahui bahwa faktor dari keturunan itu tidak sebanyak dari faktor Lifestyle tadi. lifestyle. Oh, oke. Memang kalau diabetes tipe 1 dia memang mungkin faktor keturunan lebih genetik ya, Iya, mungkin disebut iya, genetik iya, ya, jadi genetik iya. dia lebih kuat. Iya. Tetapi jumlahnya kan tidak banyak ya di M tipe betul. 1. Iya, betul. Di M tipe 2 inilah yang Iya, banyak. yang paling banyak makin Ya. kesini ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya ibu diabetes, tapi kita sebagai anaknya mungkin bisa mengatur pola makan, Iya. olahraga yang rutin, Iya. kita mungkin terhindar dari diabetes. Bisa kita cegah Ya. ya, Dok ya. Baik. Tapi kalau misalnya kita ada keturunan, makan dari kecil ya sukanya manis-manis, olahraganya ya jarang, ya itu mungkin akan terjadi diabetes. Jadi diabetes sendiri genetik tidak memegang faktor utama, tapi lifestyle ini yang paling utama. Lifestyle yang Ya. sekarang ya. Memang kadang kalau kita prihatin juga ya, Dok, lihat anak-anak zaman sekarang ya, yang mereka itu junk food luar biasa. Minum yang tadi Dokter bilang lah, minum minuman ringan yang segala macam rupa ya. Hampir semua manis. Iya, ya mungkin kita kalau paham ditawarin, aduh enggak deh gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu mungkin tanpa pengawasan orang tua aja, misalnya dia lagi nongkrong di kafe atau apa, itu tuh yang benar kata dokter ya, bahwa insulin itu sudah diciptakan sama Tuhan, itu sudah ada jumlahnya. Kalau memang asupannya berlebihan ya makin lama makin dikit akhirnya udah hilang, itu yang akhirnya muncul jadi DM itu ya, Dok ya.
Nah, itu mungkin yang para sahabat Intermedica yang terutama di usia produktif yang sering nongkrong-nongkrong itu harus tahu banget yang mengenai ini ya dok ya. Karena aku juga baru tahu nih dok yang mengenai ini nih. Iya. Oke. Nah kemudian tadi kita udah ngomong ya dok yang mengenai penyebab-penyebab yang untuk ibu hamil ya otomatis kita juga nggak bisa kontrol itu alami yang muncul ya dok ya. Atau yang autoimun memang dari tubuhnya sendiri ya yang bereaksi seperti itu. Nah, efeknya ke pengidap diabetes ini apa dok? Ya, efek dari pengidapnya ya. Jadi mungkin sebelum efeknya saya tambahkan satu lagi ya. Tadi untuk pembagian itu autoimun itu masuk yang tipe lain. Jadi tipe lain itu selain autoimun juga ada karena faktor-faktor dari luar. Misalnya apa? Obat. Oh, oke. Obat-obatan tuh ada yang membuat gula darah tinggi. Oh, oke. Mungkin yang ada di sekitar kita. Iya. Misalnya apa? Obat radang, anti radang. Okay. Yang kita kenal mungkin dexamethasone, prednisone, kortikosteroid ya dok ya. Steroid ya namanya. Yang akhirannya son ini ya. Ini dia bisa menaikkan gula. Bukan hanya yang diminum, tapi juga yang diteteskan pun, misalkan mata ya, itu juga bisa menaikkan gula. Atau oles ya dok ya, krim ya banyaknya. Juga bisa menaikkan gula. Oke. Nah, sekarang banyak sekali obat-obat, mungkin herbal ya, atau obat-obat yang tidak ada BPOM-nya. Nah, mungkin itu beberapa ada temuan obat-obat tersebut. Jadi mungkin semacam jamu, tapi mungkin tidak dalam pengawasan BPOM ya. Jadi mungkin terdapat kandungan-kandungan obat tersebut. Itu juga bisa menaikkan gula. Makanya ada kasus kadang orang asam urat minum sendiri pengobatan anti radang lama kok gula darah meningkat. Tinggi. Ternyata karena obat. Itu kasus lumayan sering itu terjadi. Jadi hati-hati. Dokter biasanya tidak akan memberikan obat radang seterusnya, biasanya jika mana perlu, tapi biasanya karena enak, di rumah beli sendiri biasanya gitu ya, itu hati-hati, obat radang hati-hati. Dianggapnya obat dewa dok. Betul, memang obat dewa ya, karena obat semua penyakit ya. Iya betul dok. Nah sekarang untuk efeknya apa sih kalau udah kena diabetes? Gitu ya? Nah, yang kita perlu ketahui adalah diabetes itu kan gula naik ya, gulanya naik. Tapi yang bahaya itu bukan hanya sekedar gulanya, komplikasi ini yang berbahaya. Nah, ya. Komplikasi. Betul. Kenapa? Komplikasi diabetes tidak bisa disembuhkan. Apapun komplikasi diabetes tidak bisa sembuh. Oleh karena itu paling baguslah mencegah. Betul. Mencegah jangan sampai terkena komplikasi. Nah, apa komplikasinya? Kita bagi dua. Komplikasi akut, komplikasi kronis. Yang akut itu gula darah tinggi sekali, sehingga dia bisa menyebabkan krisis atau kegawatan gula. Itu ada dua. Kalau DM tipe 1 itu ada yang namanya ketoasidosis namanya, atau gampangannya asemnya naik, asam dalam tubuhnya naik dan jadi asam. Kenapa? Karena dia diabetes tipe 1, insulinnya habis dan dia tidak mendapatkan insulin dari luar atau suntik insulin, sehingga gula darahnya tinggi sekali. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah gula darah tinggi itu kenapa kok bisa bikin lemas, misalnya ya, kok bisa bikin lemas kenapa? Padahal kan gulanya tinggi ya, kok lemas? Karena ini gula darah, gulanya ada di darah. Nah, ketika kita makan, itu gulanya kan kita serap, oleh usus diserap, dan dia harus diedarkan ke seluruh tubuh, ke sel-sel kita. Tetapi karena insulinnya kurang, padahal insulin itu adalah hormon untuk membawa gula masuk ke dalam sel, kurang, sehingga sel-selnya nggak dapat gula. Itu menyebabkan orangnya lemas. Dia nggak dapat gula, meskipun gula darahnya tinggi. Nah, karena dia nggak dapat gula, tubuh memecah cadangan energi yang ada. Kita. Apa yang dipecah? Lemak. Oleh karena itu lemak dipecah, hasil sampingan namanya asam keto namanya. Jadi ketonnya naik, menyebabkan ketosis atau ketoasidosis metabolik itu
yang berbahaya pada orang diabetes tipe 1. Jadi kalau ada teman, saudara diabetes tipe 1, itu kalau sudah mulai sesek ya, udah mulai sesek, hati-hati. Meskipun gula darahnya 250, 300, dia kemungkinan ada kondisi KAD atau ketoasidosis. Itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena harus segera diturunkan gulanya itu. Ya, itu diabetes 1. Yang kedua adalah biasa pada pasien diabetes tipe 2 ini. Namanya HHS atau hyperosmolar state. Gampangannya begini. Kalau gula darah tinggi, berarti tubuh akan berusaha mengeluarkan melalui urin atau kencing. Iya, betul. Ya, kencing dikeluarkan. Nah, ketika keluar lewat kencing itu, gula tidak sendirian. Dia ngajak air untuk keluar lewat kencing. Itulah kenapa pada pasien diabetes itu semakin tinggi gula, kencingnya semakin sering. Yang dibilang hiperuria, namanya poliuri. Poliuri. Jadi kencingnya banyak. Kenapa? Karena gula keluar lewat kencing membawa air. Biasanya orang seneng ya, wah saya kencingnya banyak gitu ya. Tapi hati-hati pada diabetes ini jangan-jangan gulanya tinggi. Nah, ketika tinggi itu kencingnya banyak sehingga tubuh kekurangan cairan, namanya dehidrasi. Nah, dehidrasi itu berbahaya. Kenapa? Sel-selnya itu bisa kekurangan cairan, menyebabkan penurunan tekanan darah, kemudian menyebabkan syok, yang paling bahaya menyebabkan kematian. Ini berbahaya. Biasanya gula darah sampai 600. Bahkan yang paling tinggi saya dapatkan tuh 1000. Astaga dong. Saya udah dapat 1000 itu saya juga wah. Tapi luar biasa, mujizat Tuhan ya, dia diberikan perbaikan. 1000 tuh pasien sudah nggak sadar. Kenapa nggak sadar ya? Karena dehidrasi. Astaga. Ya. Nah, biasanya itu jadi pada orang tua atau yang ada infeksi, luka misalnya, itu juga bisa jadi HHS. Ini perlu kalau sahabat Intermedika di rumah perlu diwaspadai pada pasien diabetes tipe 2. Itu waspadai. Itu komplikasi akutnya ya, 2 itu ya yang berbahaya. Ya. Sekarang ada komplikasi kronis. Nah, ketika gula di dalam darah tinggi, darah kan menjadi kental. Kemudian pembuluh darah menjadi yang harusnya licin ya, dia tidak licin lagi. Sehingga karena dia darahnya kental, yang harus licin nggak licin lagi, jadi memudahkan sesuatu untuk nempel. Nah, kalau di darah nih yang nempel-nempel lemak, ini yang bahaya. Lemaknya nempel dan terjadi sumbatan. Ini yang bahaya. Sumbatannya tergantung nanti nempelnya di mana. Kalau sumbatannya di otak namanya stroke. Jadi orang diabetes tuh kadang-kadang dia nggak tahu kalau diabetes, tahu-tahu datangnya dengan stroke. Padahal diabetes di Indonesia ini dari data Riskesdas 80% itu kita tidak tahu kita diabetes. Tahunya setelah ini, setelah kejadian, jadi setelah komplikasi baru ketahuan. Karena mungkin dia merasa dia baik-baik saja, tidak ada gejala yang muncul ngarah ke diabetes ya dok ya. Tiba-tiba udah kesana aja. Komplikasi. Jadi komplikasi ke saraf namanya stroke, saraf pusat ya. Nah, yang paling sering ini mata. Sumbatan ada di saraf-saraf mata, pembuluh darah mata, sehingga kadang-kadang datang itu, dok kok ini ya kabur, kelihatannya kabur. Dicek gulanya ternyata 400, ya tinggi ternyata. Ini mata ini juga salah satu tanda-tanda diabetes, komplikasi diabetes. Turun ya, dari mana turun ke, bukan ke hati ya, tapi ke jantung ya. Jantung juga bisa. Jantung ada sumbatan, serangan jantung bisa. Kemudian turun lagi ke ginjal. Ginjal tuh yang sering ya dok ya, cuci darah ya. Paling besar penyebab gagal ginjal yang harus cuci darah itu adalah diabetes. Yang kedua hipertensi. Yang ketiga batu dan lain-lain. Nah, semua orang diabetes kalau tidak terkontrol baik 10 tahun pasti kena ginjal.
Nah, ironinya ya. Kalau di kita sering pasien datang itu gini tanyanya, dok, saya kan obatnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ginjal saya gimana ya kan? Gitu ya. Gitu. Saya takut dok, saya nggak mau banyak-banyak. Saya ini kalau ada keluhan saya minum. Kalau nggak ada saya nggak minum. Biar ginjalnya sehat. Khusus pada diabetes kebalik. Ketika dia tidak diobati, gula darah tinggi terus. Kerusakan ginjal akan semakin berat. Yang harusnya 10 tahun dia bisa 5 tahun udah kena ginjal. Tapi kalau diobatin 15 tahun kadang ginjal belum kena. Meskipun obatnya banyak. Tapi saya yakin dokter mesti udah memilihkan obat yang aman untuk ginjal. Tidak obat yang merusak ginjal. Jadi meskipun dapat obat 5, 6 kalau itu memang diperlukan untuk diabetesnya biar terkontrol baik, silakan diminum rutin saja. Berarti pemikiran yang masyarakat awam yang tadi dokter bilang, dapat obat banyak malah rusak ginjal. Lihat dulu penyakitnya apa ya dok ya. Kalau sudah ngarahnya ke diabetes malah mau mempertahankan ginjalnya baik dengan dikasih obat-obat itu ya dok ya. Betul. Jadi ada obat yang memang kalau diminum membuat kerusakan ginjalnya semakin minimal itu ada. Nah, biasanya diberikan. Itu ginjal. Turun lagi ke bawah. Kalau laki-laki ini biasanya kalau pagi-pagi, maaf ini ada yang berdiri. Kalau diabetes ini biasanya kok saya pagi-pagi ini sekarang ini kok nggak berdiri lagi. Atau yang dinamakan mungkin disfungsi ereksi ya. Nah ini juga salah satu penyebab dari diabetes. Karena dia mengganggu aliran darah yang ke organ vital. Betul. Turun lagi, kaki ini yang paling sering nih. Kok kaki kok kesemutan? Itu sering sekali. Sering sekali pasien datang dengan kesemutan. Kita cek gula darahnya udah tinggi. Diabetes. Jadi dia gula itu adalah racun ya. Dia merusak saraf-saraf yang di tepi-tepi sini. Jadi sini akan merasakan kesemutan. Kalau orang sini kapel. Kapel gitu ya. Kapel. Mati rasa ya dok ya. Atau malah nyeri. Padahal nggak ada lukanya. Itu juga dari diabetesnya. Terus kaki lagi nih. Kaki biasanya yang dulunya bulunya banyak. Bulunya habis. Kok sekarang rontok ya. Dan kering. Kulitnya kering itu karena diabetesnya merusak saraf-saraf di ujung-ujung. Namanya saraf perifer, saraf tepi ya. Itu dirusak sehingga kelenjar keringatnya berkurang, sarafnya berkurang sehingga kering dan rontok. Nutrisi ke rambutnya berkurang, rontok. Terus gatel. Itu juga bisa. Nah kalau ibu-ibu biasanya juga tumbuhnya jamur. Di lipatan, payudara, lipat-lipatan paha mungkin itu yang juga kadang-kadang merah-merah, gatal itu juga salah satu komplikasi dari diabetes. Banyak ya komplikasinya luar biasa ya dok. Gitu. Makanya kadang waktu dulu aku kuliah dok, aku tuh pernah baca istilahnya di luar ya, di bahasa Inggrisnya gitu kan, diabetes itu ibu dari segala penyakit. Kalau dokter menjelaskan seperti ini nggak heran kalau ada statement seperti itu ya dok ya. Dari hanya simple dok ya, asupan gula yang tidak dikontrol oleh manusia itu sendiri, akibatnya sampai seperti itu. Kalau yang kaki itu ya kita banyak ketemu kasus ya dok ya, sampai amputasi ya dok ya, lukanya karena sudah busuk nggak bisa diinginkan lagi. Nah dokter tadi sudah jelaskan lengkap dari artinya sendiri, tipenya, penyebabnya, akibatnya seperti apa. Nah kita sekarang mau kasih tips buat sahabat Intan Medika untuk mencegah nih. Kita jauh-jauh deh dari diabetes dok. Nah, pencegahannya tipsnya apa nih dok? Nah, buat teman-teman sahabat Intan Medika di mana berada ya. Jadi pencegahannya adalah dari waktu kita muda sebenarnya. Pencegahannya ada pencegahan primer namanya. Jadi sebelum kena diabetes. Yang penting adalah atur pola makan. Jadi kalau teman-teman misalnya makan, pastikan kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Harus seimbang. Artinya karbohidrat kalau pekerja itu ini beda-beda ya nanti tiap orang. Kalau pekerja kantoran
Ya mungkin karbohidratnya mungkin sedikit saja, mungkin nasi bisa 5 sendok. Baik. Tapi beda lagi nanti kalau pekerja Yang harian gitu ya. itu dia butuh karbohidrat ya silakan Iya. ditambah karbohidratnya. Kemudian setiap ada karbohidrat pastikan ada protein, lauk ya, lauk itu bisa Tahu, tempe itu protein. nabati ya, Ya. tahu, tempe, atau yang hewani, Hewani betul. telur, ikan, ayam, daging. Nah, usahakan pengolahannya tidak menggunakan tepung misalnya, cumi goreng tepung, misalnya, ayam goreng tepung. Sesekali boleh, tetapi untuk harian sebenarnya jangan, karena tepung itu kalau kita goreng dia jadi sumber karbohidrat. Ya, Baik. kalorinya juga bertambah. Contoh nih, ayam. Iya. Ayam tiap 100 gram itu kalorinya sekitar mungkin 90 kalori. Kalau kita goreng 2 sendok minyak ya, jadi 150 kalori. Naik. Kalau kita goreng tepung kan sekitar bisa 300 kalori. Iya. Jadi artinya peningkatannya lumayan banyak. Padahal nih kebutuhan misalnya saya, misalnya dengan berbadan 60 kilo misalnya, kan kurang lebih hanya butuh sekitar 2000 kalori nih. Nah kalau pagi misalnya nih sudah nasi, goreng tepung dan lemak, itu sudah misalnya 700 kalori. Jadi seharian mungkin saya berlebih 700 misalnya 700 lagi, belum cemilannya dan lain-lain. Iya. Jadi mungkin berlebih. Jadi ada baiknya kita tahu nih berapa sih kebutuhan kita setiap hari. Dihitung nih. Gampang sebenarnya. Kalau wanita itu 25 kalori per kilo. Oh, oke. Baik. Laki-laki 30. Ditambah nanti dengan aktivitas. Iya. Kalau berat ditambahkan misalkan 10% atau 15%. Iya. Jadi cukup gampang. Oke. Jadi sebaiknya kalorinya kita hitung, kita bisa perkirakan berapa kalorinya. Mungkin nanti perlu Google ya. Iya. Kalau udah biasa pasti udah hafal. Iya. Jadi misalnya nasi 1 porsi itu kurang lebih 200 kalori misalnya. Kemudian susu 1 gelas misalkan 250 kalori. Jadi kita hafal. Mungkin dia tidak semua dihitung, tapi kira-kira aja lah, kira-kira segini ini kita udah kelebihan nih, jadi kurang. Jadi karbohidrat jangan banyak-banyak, kemudian protein harus ada ya, lauk, dan lemaknya juga kita masih perlu lemak sekitar 15% ya. Jadi kalau ada telur, putih telur, ada lemak, ada kuningnya, silakan dimakan, tidak ada masalah. Nggak masalah ya. Yang penting kita hitung. Iya. Cuma kalau sudah pakai kuning telur, jangan lagi ada yang goreng-gorengan lain, nanti kelebihan ya lemaknya. Iya. Gitu. Jadi kalorinya harus cukup, pembagiannya harus seimbang, dan jangan lupa karbohidrat sudah, protein sudah, lemak sudah, jangan lupa serat. Karena serat ini dia akan membuat penyerapan gula lebih baik, lama, lebih lama ya. Dan kita kenyangnya juga lebih lama. Iya. Jadi lebih lama. Jadi dia akan membuat kita kenyang. Nah, kemudian setelah kita makan pagi misalnya ya, kita kan bekerja. Nah, cemilan. Nah, ini cemilan. Cemilannya usahakan jangan yang berkalori tinggi. Nah, sekarang kan kalau cemilan kita kue nih ya, kue itu kan kecil, misalnya nastar, kecil, tapi satu kue itu kan kalorinya dia tinggi, sekitar berapa? Mungkin sekitar 75 sampai 100 kalori, tinggi sekali. Artinya 2 nastar setara 1 piring nasi gitu ya, kurang lebihnya. Jadi kalorinya harus kita lihat nih, kira-kira kalorinya. Kalau mau nyemil ya mungkin yang sehat adalah buah potong ya, bukan jus ya, buah potong, bukan jus. Nanti mungkin siang kita makan lagi. Nah, malam nih. Kita kan habis malam, jarang malam itu habis makan langsung aktivitas ya. Kalau malam makan biasanya langsung istirahat, tidur. Artinya malam kalori jangan banyak-banyak nih. Jangan banyak kalorinya, tapi harus dipenuhi. Ada karbohidrat, protein, lemak. Tapi kalori kita hitung jangan melebihi kebutuhan harian. Satu itu. Yang kedua adalah olahraga. Jangan lupa olahraga itu kita harus cari yang kita suka. Kenapa? Jangan sampai 1 hari olahraga seminggu bolong. Jadi kita cari yang kita suka. Boleh jalan kaki, boleh lari, boleh angkat beban, silakan yang disukai apa. Nanti boleh pagi 30 menit atau sore 30 menit. Diatur ya dok ya. Diatur.
berapa lama, berapa hari sekali, silahkan. Kalau bisa tiap hari bagus, tapi kalau tidak mungkin 4-5 hari. Menjaga agar tadi mencegah perutnya jangan kayak orang hamil, ya, terutama untuk cowok ya. Obesitas itu adalah salah satu penyebab diabetes tipe 2. Iya. Itu olahraga ya. Kemudian setelah diet, olahraga yang ketiga yang penting adalah periksakan diri. Ya, kalau misalnya di atas 40 tahun itu wajib. Wajib cek gula darah. Gula darah puasa 2 jam setelah makan. Itu wajib diperiksa. Kalau normal gimana? Silahkan cek lagi 2 tahun lagi. Tapi kalau misalnya, nah sekarang yang banyak ini adalah pre-diabetes. Belum diabetes, tapi pre-diabetes. Ini yang paling banyak. Ini kalau tidak diatur pola makannya, olahraganya lama-lama jadi diabetes. Ini yang hati-hati. Apa itu pre-diabetes? Seperti ini. Gula darah normalnya kan puasa di bawah 100. Dikatakan diabetes kalau di atas 126. Nah, di antara 100 sampai 126 ini namanya pre-diabetes. Nah, ini pre-diabetes. Jadi ini adalah calon-calon diabetes kalau tidak mengganti pola hidup. Ini harus hati-hati lah dok ya. Yang kedua, kita ada pemeriksaan namanya HbA1c. Apa ini ya? Nah, jadi gula darah itu kan akan naik turun. Mungkin pagi itu ceknya bagus terus ya. Mungkin malamnya dia yang tinggi, tidak ketahuan. Itu ada yang seperti itu. Jadi kalau kita periksa pagi bagus terus, kita bilang bukan diabetes. Malam ternyata tinggi. Nah mungkin dia insulin masih cukup, tapi tidak cukup banyak lagi. Jadi ketika malam bebannya naik dia tinggi. Ini namanya pre-diabetes. Nah dengan HbA1c kita bisa mengecek gula darah rata-rata 3 bulan terakhir. Jadi mau pagi, siang, malam kecatat semua. Jadi kita bisa periksa HbA1c. Kalau dia di angka 5,7 ke atas, itu namanya pre-diabetes. Tapi kalau 6,5 ke atas sudah namanya diabetes. Jadi ini bisa dipakai. Kalau HbA1c itu periode pemeriksaannya tuh berapa lama dok? Dia bertahan ya? Dia adalah gula yang kita ukur adalah gula darah yang nempel di sel darah merah. Umur sel darah merah adalah 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Artinya kita bisa periksa setiap 3 bulan sekali. Jadi hari ini periksa, bulan depan jangan periksa dulu ya, 3 bulan. 3 bulan, berbeda dengan yang biasa dok ya? Berbeda. Itu silakan diperiksa. Apalagi umur 40 tahun ke atas atau belum 40 tahun, tapi memiliki riwayat misalnya nih, hamil anak, melahirkan anak di atas 4 kilo. Besar kan? Itu ya silakan screening sebelum 40 tahun. Atau yang kedua, pasien-pasien dengan punya penyakit metabolik, misalnya hipertensi, riwayat stroke, riwayat sakit jantung, silakan screening namanya, periksa gula darah. Yang ketiga adalah orang-orang yang merokok. Itu juga silakan periksa gula darah meskipun belum 40 tahun. Kemudian ada lagi adalah orang-orang yang punya riwayat bapak, ibu ya, satu garis keturunan yang diabetes. Silakan periksa. Atau juga yang maaf nih, perutnya di atas 90 cm. Kalau laki-laki ya, lingkar perutnya, atau wanita di atas 80 cm. Atau obesitas, jadi indeks massa tubuhnya di atas 23 misalnya. Silakan, itu juga screening meskipun belum 40 tahun, silakan. Itu kita bisa mengetahui lebih dini. Kalau lebih dini kita juga bisa mencegah lebih awal. Mencegah apa? Mencegah komplikasi yang tadi itu ya dok, yang mengerikan itu. Karena kalau gula itu turunkannya gampang, tapi komplikasi ini yang kita sulit untuk mengendalikan, merawat ini sulit. Yang seperti dokter bilang di awal, komplikasi itu tidak bisa sembuh lagi. Betul, tidak bisa. Aduh, baik dok. Itu untuk mencegah itu ya. Baik. Oke, dokter, ini benar-benar topik yang menarik sekali, yang mungkin aku percaya banyak yang dapat ilmu dari podcast kita hari ini dok. Terima kasih banyak dok. Aku rencananya berikutnya nanti
aku mau ajak dokter podcast, kita ngomongin hipertensi kali Baik, dok ya. hipertensi Itu ya, juga cukup ya. banyak, Iya, hipertensi cukup banyak ya dok ya. Nah dokter, sebelum kita mengakhiri podcast ini, dokter kalau ada yang mau konsul sama dokter Anggi nih, dokter jadwal praktek di KIM hari apa jam berapa? Ya, jadi sahabat Intan Medika semua, jika ada tadi yang merasa yang tadi kita sampaikan Iya. ya, semutan, kemudian gejala-gejala misalnya sering kencing, sering lapar, mungkin mau konsultasi beratnya kok naik terus atau malah mungkin turun terus, silahkan nanti bisa konsultasi ke penyakit dalam di penyakit dalam rumah sakit Kalbu Intan Medika setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 pagi. Iya, baik Ya. dok. Tidak perlu yang sudah diabetes, Iya. misalnya konsultasi pun juga boleh. Iya, baik. Terima kasih dok. Dokter, terima kasih banyak atas Sama-sama, ilmunya. Kita ketemu lagi nanti di podcast berikutnya Baik. dok ya. Baik.